Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masih balik lagi bersama Sarah yang akan ditemani oleh Dr. Haidir Aulia Fahmi. Kita masih akan berbincang-bincang seputar COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang herd immunity. Apa itu herd immunity? Yuk dengerin sampai selesai ya. Enjoy! Jadi teorinya semakin rapat bendanya, semakin lama virus coronanya hidup. Contohnya misalkan di besi lebih lama daripada di sofa seperti ini yang banyak pori-porinya. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi lama hidup virusnya. Misalkan yang pertama, kayak saya bilang tadi, virus ini kan nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa membelah diri sendiri. Jadi dia harus ada hostnya, harus ada inangnya, harus ada tempat nebengnya. Jadi misalkan dia ada di pegangan pintu, banyak faktor lagi, misalkan kelembaban cahaya matahari. Semakin terekspos cahaya matahari, virusnya bakal semakin mengurang, semakin lama semakin berkurang, apalagi kalau nggak ada tebengannya, jadi lama-lama bakal mati. Dan itu variatif sih, bisa hitungan jam, bisa hitungan hari gitu. Jadi yang pertama tergantung gejala dari pasien, atau misalkan pasiennya habis perjalanan terus dicurigai suspek COVID, nanti ada petugas surveillance dari puskesmas yang mendata pasien ini. Yang paling utama sih sementara ini dilakukan screening COVID. Screening COVID itu ada lembar tanya jawabnya, habis dari daerah mana, gejalanya seperti apa, apakah ada gejala atau enggak. Misalkan mendukung, nanti dilakukan rapid test. Saat rapid testnya reaktif, nanti petugas surveillance akan melapor ke Dinas Kesehatan Kota Serang, nanti akan dilakukan swab. Itu kalau nggak ada gejala, biasanya walaupun positif, dianjurkan untuk karantina mandiri di rumah. Iya betul, namun kalau misalkan ada gejala yang berat, sampai sesak nafas dan lain sebagainya, biasanya dari sini nanti langsung kita kasih rujuk ke rumah sakit yang khusus penanganan COVID. Rujuknya juga APD lengkap dan lain sebagainya. Memakai pakaian hazmat. Iya betul, pakai pakaian hazmat. Kalau dari sini ada 2 rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Umum Derajat Prawira Negara sama Rumah Sakit Umum Provinsi Banten. Herd immunity itu kekebalan yang didapat oleh sebuah kelompok. Cara mendapatkannya itu ada dua jenis herd immunity, yang alami dan buatan. Yang buatan itu contohnya vaksin. Misalkan di Indonesia itu ada vaksin BCG yang untuk TBC dan polio, itu ada yang vaksin wajib. Jadi sekelompok orang di daerah ini, misalkan ada 100 orang, 100-100-nya diimunisasi, dikasih vaksin, otomatis terbentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut, misalkan TBC atau polio. Itu yang buatan. Sementara yang kedua itu yang alami. Yang alami itu kekebalan yang didapat setelah kelompok itu terpapar penyakit tertentu. Jadi misalkan ada 100 orang, 100-100-nya dipaparkan ke penyakit tertentu. Nanti pasti ada yang sembuh maka dapat kekebalan itu. Nah, itu herd. Tentunya yang buatan kita berharap vaksinnya segera ada, segera tercipta sehingga bisa divaksin semua dan mendapatkan herd immunity. Namun mungkin yang salah di masyarakat adalah berharap mendapat herd immunity yang alami. Itu sangat amat berbahaya. Artinya yang saya bilang tadi, kalau kita kasih virus corona ini kita paparkan ke 100.000 orang, artinya ada 5.000 orang yang pasti meninggal. Dan itu nggak boleh begitu, nggak bisa begitu. 5.000 orang itu bisa jadi dokter, bisa jadi menteri atau apapun, karena corona nggak memandang status orang, nggak memandang jabatan, nggak memandang kaya atau miskin. Siapapun bisa meninggal, siapapun bisa kena, siapapun bisa menularkan gitu. Jadi herd immunity itu kekebalan yang didapat kelompok, supaya tidak salah arti juga, tapi caranya ada 2, alami dan buatan. Yang alami itu harus terpapar semuanya, yang buatan itu vaksinasi. Jadi harapan kita sih ada vaksinasi.
podcast edukasi part 3 ini akhirnya selesai. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.